Baik anak-anak, kita lanjut lagi pada bahasan volume pernafasan. Oke, volume udara pernafasan. Maksudnya ketika kita bernafas, berapa udara yang kita perlukan, oksigen? Apakah ada udara yang tertinggal di dalam tubuh kita? Setelah kita keluarkan karbon dioksidanya, kita sama-sama pelajari pada pokok bahasan ini. Volume pernafasan, yaitu volume udara pada saat proses bernafas. Meliputi volume tidal, volume cadangan ekspirasi, volume cadangan inspirasi, volume residu. Jadi nanti yang akan kita bicarakan pada saat volume pernafasan ini ada 4 hal. Apa saja? Dan bagaimana prosesnya? Anak-anak, apakah sama anak-anak bernafasnya? Ketika mencium seseorang yang memasak dan lagi menggoreng ikan asin. Nah, maksudnya ada ibu-ibu atau mama kalian lagi memasak ya. Kemudian tercium aromanya ikan asin. Apakah sama dengan napas biasa? Gitu. Kalau ibu biasa, oh, ada yang goreng ikan asin ini ya. Nah, jadi ketika ibu kita memasak, kita udah tahu, oh mama goreng ikan asin ya gitu. Atau tetangga kita, biasanya ikan asin, terasi, atau jengkol, itu mempunyai aroma yang khas ke kita. Itu ya. Nah, sekarang ini sudah disajikan ikan asinnya sudah jadi itu ya, yang digoreng oleh mama kalian tadi. Nah, ini enak banget gitu. Sangat bau sekali. Aromanya siapa ya yang masak ikan asin gitu? Pasti berbeda dengan kita nafas biasa. Kita kan bernafas biasa seperti ini. Tapi ketika tercium aroma ikan asin. Enak sekali ya gitu. Nah, pasti anak-anak akan bernafasnya sangat dalam dari biasanya karena tercium aromanya, ya kan? Bapaknya sama ibu sama. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Nah, kalau sekarang bukan ikan asin, sekarang ini minyak wangi ya. Nah, minyak wangi yang disemprotkan harum sekali. Atau anak-anak berpapasan dengan orang yang menggunakan minyak wangi yang harum. Harum sekali siapa? Kamu pakai minyak wangi ya? Kamu pakai minyak wangi ya? Misalnya seperti itu. Pasti pernafasannya berbeda. Sama dengan tadi. Ketika mencium bau minyak wangi, maka anak-anak perhatikan. Orang tersebut menghirup dalam-dalam aroma dari minyak wangi tersebut. Ya. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah ada perbedaan volume udara saat bernapas biasa? Ini kan bernapas biasa kita. Ketika kita belajar, kita berinteraksi, kita bernapas biasa. Dengan saat bernafas dengan menghirup udara dalam-dalam. Nah, mari kita pelajari bersama. Anak-anak boleh melakukan percobaan seperti gambar. Ya, anak-anak boleh melakukan percobaan seperti gambar ini. Rangkaian percobaan pengukuran volume pernafasan. Jadi ada di halaman 60 ya. Dari halaman 59, 60 sampai 61. Ini anak-anak nanti dilakukan percobaan gitu ya. Tapi divideokan ya gitu percobaannya. Lakukan inspirasi biasa melalui hidung, berarti kemudian dilakukan ekspirasi melalui mulut. Jadi mengeluarkannya melalui mulut. Sehingga udara yang dikeluarkan akan masuk ke dalam botol. Volume ini disebut volume tidal. Jadi berapa udara yang masuk ke botol? Jadi
Nah, di sini nanti kan berguduk gitu, akan naik gitu. Berapa itu akan, jadi anak-anak dikasih apa itu skala ya, dikasih skala dengan spidol permanen. Ini bisa menggunakan tempat aqua, pokoknya botol apa saja yang besar, yang volumenya kira-kira 1.500 itu ya, 1.500. Jadi anak-anak bisa berikan skalanya. Nah, ini masih sama. Kalau tadi kan penuh airnya. Sekarang ini seperti ini. Anak-anak melakukan percobaan dan berilah skala pada botolnya. Hiruplah udara dalam botol sehingga tepat pada skala 1.500. Seperti gambar. Tadi dihirup. Ditarik oleh mulut kita. Sehingga airnya akan di mulut kita. Jadi anak-anak gunakan air matang ya, air yang sudah direbus. Artinya kalau keminum anak-anak kan enggak masalah. Nanti kalau air mentah bermasalah. Jadi gunakan air yang sudah direbus. Lakukan inspirasi secara normal melalui hidung, lalu lakukan inspirasi kembali secara maksimal melalui mulut, sehingga udara dalam botol air mineral terhirup oleh anak-anak. Volume itu disebut dengan volume cadangan inspirasi. Amati berapa udara yang masuk dalam botol. Jadi, nah ini dilihat, diukur. Makanya kenapa Ibu bilang di video kan. Jadi ketika nanti memasukkan ke dalam tabel, anak-anak tidak mengira-ira. Tetapi melihat tadi ketika kita tarik, kita apa itu, nah dari mulut itu berapa gitu. Nah kalau bisa percobaannya jangan sekali, 2 kali atau berapa, sehingga nanti kita akan tahu rata-ratanya gitu. Oh kira-kira berapa ketika menuliskan angka-angka di dalam tabel itu, anak-anak sudah jadi bisa pas berapa kira-kira gitu ya. Nah setelah anak-anak praktek, maka ada beberapa macam volume udara yang digunakan saat pernafasan. Nah, yang pertama namanya volume tidal, sekitar 500 ml. Seandainya nanti pada saat praktek anak-anak di bawah 500 ml, ya ditulis di situ. Misalnya 495 gitu misalnya. Kalau enggak pas di 500, agak turun sedikit kan berarti 495. Yang namanya praktikum tidak harus sama, tidak harus 500 gitu. Karena apa? Namanya praktikum itu trial and error. Pada saat itu mungkin anak-anak ada yang kurang fit, ada yang melakukannya tidak sesuai dengan caranya, sehingga akan menghasilkan skala yang salah, akan menghasilkan hasil yang salah gitu. Makanya pada saat praktek benar-benar dilakukan apa yang ada dalam petunjuknya. Ya, nanti diikuti halaman 59 sampai 61. Volume tidal yaitu volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa atau normal. Ya. Pada saat kita bernafas, menghirup udara, mengeluarkan karbon dioksida, normal itu disebut dengan volume tidal. Yang kedua adalah volume cadangan ekspirasi. Itu sekitar 1.500 ml. Merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Namanya volume cadangan, masih bisa dikeluarkan dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Yang ketiga, volume cadangan inspirasi, sekitar 1.500 ml juga. Merupakan volume udara yang masih bisa dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi secara biasa. Jadi inspirasi itu masuk, ya kan? Jadi di paru-paru itu masih bisa menampung lagi 1.500 ml. Nah, itu sebagai cadangan kita. Kemudian yang keempat, volume residu 1.000 ml.
yaitu volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal. Jadi walaupun kita sudah mengeluarkan nafas, masih ada volume yang ada di dalam paru-paru kita. Udara itu yang disebut dengan volume residu. Jadi ingat, itu ada 4, ada volume tidal, volume cadangan ekspirasi, volume cadangan inspirasi, dan volume residu. Kemudian yang kelima, kapasitas vital paru-paru. Itu sekitar 3.500 ml. Yaitu total dari volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi ditambah volume cadangan inspirasi. Ya. Jadi kapasitas itu menampung. Berapa sih kapasitasnya yang bisa menampung? Jadi kapasitas vital paru-paru kita itu sekitar 3.500 ml. Nah, sekarang berapa kapasitas totalnya gitu? Kapasitas total paru-paru sekitar 4.500 ml. Yaitu volume udara yang dapat ditampung secara maksimal dalam paru-paru. Jadi, volume kapasitas total paru-paru yaitu volume kapasitas vital paru-paru ditambah volume residu. Residu tadi kan masih ada di dalam tubuh kita, di dalam paru-paru kita gitu. Jadi harus tahu nanti berapa-berapa anak-anak kalau sudah praktek akan mengingatnya. Ya, nah, jadi ini yang harus diingat, volume pernafasan itu volume tidalnya 500 tadi, volume cadangan ekspirasi 1.500 yang ada di dalam paru-paru, volume cadangan inspirasi juga 1.500, volume residu yang ada di dalam paru-paru kita 1.000, kapasitas vital paru-paru 3.500, kemudian kapasitas total paru-paru 4.500. Nah, definisinya tadi sudah Ibu jelaskan semuanya di depan. Ya, jangan lupa nanti semuanya dilakukan dengan baik. Baik anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Salam sukses dan sampai jumpa kembali. Oke, nah ini sedang menghirup aroma kopi atau makanan apa gitu ya. Mari kita selalu bersyukur karena hidung kita dan pernafasan kita masih normal. Salam sehat, semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin.